Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Heru Pras Official. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini merupakan video pada saat saya berkunjung ke tempat wisata yang berada di timur Jakarta ya teman-teman ya, yaitu Taman Mini Indonesia Indah atau yang biasa disebut TMII. Untuk parkir kendaraan di wisata Taman Mini ini cukup luas ya teman-teman ya. Jadi bisa memuat kendaraan baik dari sepeda motor, mobil, maupun bus yang letaknya di sebelah pintu gerbang 3 setelah check-in tiket oleh petugas ya. Bagi teman-teman yang ingin masuk ke Taman Mini, masuknya dari gerbang 3 yang tadi ya. Dan untuk cara pembelian tiketnya, teman-teman bisa pesan melalui situs resmi Taman Mini yang tertera di layar kaca ya. Nah teman-teman, ini merupakan Tugu Api Pancasila ya, yang menjadi objek pertama kali saat masuk ke Taman Mini ya. Tugu Api ini merupakan perwujudan monumen pemersatu budaya bangsa yang berbentuk 5 buah keris berdiri di dalam satu kolam yang memancarkan air ke atas, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk bersuah foto. Kalau yang ini adalah relief Baluwarti, yaitu sebuah relief perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan ya teman-teman ya, yang menjadi salah satu spot foto menarik bagi para pengunjung di wisata Taman Mini ini. Bagi teman-teman yang ingin mengunjungi tempat-tempat menarik di Taman Mini tapi masih bingung di mana tempatnya, tenang, ini ada peta kawasan wisata Taman Mini ya. Peta kawasan wisata ini memberikan informasi bagi pengunjung mengenai tempat-tempat menarik seperti anjungan, museum, ataupun gedung, serta fasilitas dan transportasi yang ada di wisata Taman Mini ini ya. Lalu ini ada pusat informasi ya teman-teman ya. Pusat informasi ini hingga saat ini belum dioperasikan ya, karena masih sedang tahap renovasi. Dan di sebelah pusat informasi tadi ada jalan untuk menuju ke Museum Indonesia ya teman-teman ya. Nah ini merupakan Museum Indonesia ya, yang bangunannya merupakan ciri khas Bali nih, yang begitu indah dan megah. Di museum ini menampilkan budaya dari Sabang sampai Merauke ya. Tapi untuk saat ini Museum Indonesia masih ditutup untuk umum karena masih dalam proses renovasi ya teman-teman ya. Jadi para pengunjung hanya bisa masuk di pelataran museumnya saja ya, sambil bersantai-santai sambil bersuah foto. Halo teman-teman, saat ini kita sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah ya teman-teman. Bisa dilihat di belakang saya ini ramai sekali pengunjung. Dan untuk ke Taman Mini Indonesia Indah ini teman-teman harus beli tiket secara online di halaman resmi Taman Mini Indonesia Indah minimal 1 hari sebelum berkunjung. Oh ya teman-teman, sekedar informasi nih. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke wisata Taman Mini ini, sekarang sudah tidak capek-capek berjalan kaki ya untuk mengunjungi berbagai anjungan yang ada di Taman Mini ini. Karena sekarang sudah ada kendaraan shuttle gratis yang disediakan oleh pengelola Taman Mini bagi para pengunjung yang ingin berkeliling wisata ini ya. Dan nanti saya akan coba naik shuttle tersebut untuk keliling Taman Mini serta melihat berbagai anjungan yang ada di wisata Taman Mini ini ya. Gimana keseruannya dan bagaimana cara naiknya serta rutenya, ikuti terus videonya ya. Nah teman-teman, ini saya sedang antri nih untuk naik shuttle gratis untuk keliling Taman Mini. Karena saya kesininya pas liburan, jadi antreannya cukup panjang ya teman-teman ya. Dan ini adalah rute shuttle gratis yang ada di wisata Taman Mini ini ya. Halo guys, saya mau naik mobil shuttle ya guys. Di sini banyak orang guys ngantri, makanya udah bikin lama. Oke, itu video kita di Taman Mini Indonesia Indah. Dadah. Oh iya, untuk cara naik mobil shuttle ini, teman-teman bisa naik dari sebelah utara Museum Indonesia tadi ya, atau dekat Anjungan Jambi ya.
Untuk naik mobil shuttle ini ada dua rute ya teman-teman ya. Rute 1 yang saya naiki dengan rute lingkar dalam, dan rute 2 yaitu lingkar luar Taman Mini ya teman-teman ya. Nah, setelah saya mengantri kurang lebih 15 menit, akhirnya saya dapat giliran juga nih naik mobil shuttle gratis untuk keliling Taman Mini ya. Dengan rute 1 yaitu rute lingkar dalam, Anjungan Daerah Provinsi, Danau Archipelago, Menara Pandang Saujana, Istana Anak, dan Kereta Gantung. Berikut video beberapa anjungan daerah provinsi serta tempat-tempat yang dilalui mobil shuttle ini ya, yang saya ambil gambarnya ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, sekedar informasi ya, jika teman-teman ingin turun dari mobil shuttle ini di saat tengah perjalanan, ini bisa ya teman-teman ya. Teman-teman cukup bilang ke sopirnya mau berkunjung kemana. Contohnya teman-teman mau ke Istana Anak atau mau naik kereta gantung nih. Nanti supirnya akan berhenti di halte yang tersedia di sepanjang jalur shuttle ini ya. Dan jika teman-teman mau pulang atau kembali ke parkiran, teman-teman cukup menunggu di halte yang disediakan ya. Nanti mobil tersebut akan berhenti. Nah, seumpama nih teman-teman sudah nunggu di halte, tapi mobil shuttle-nya penuh terus, gimana ya? Tenang, nggak usah khawatir. Pihak pengelola Taman Mini tidak tinggal diam begitu saja kok. Jadi nanti pengunjung akan dikirimkan mobil shuttle khusus kosongan yang dikirimkan dari parkiran ya, khusus untuk menjemput pengunjung yang berada di titik terjauh dari pintu keluar ya. Dan untuk menunggu mobil ini harus di halte atau di spot pemberhentian ya. Jadi mobil shuttle ini tidak bisa berhenti di sembarang tempat ya teman-teman ya. Dan satu hal lagi, harus sabar mengantri jika pengunjung sedang membludak pada saat saya mengunjungi Taman Mini ini. Ya teman-teman, saat ini mobil shuttle telah tiba di stasiun atau terminal kereta gantung ya, yang letaknya di depan Anjungan, Provinsi Papua. Jadi bagi teman-teman yang ingin naik kereta gantung, mobil shuttle ini berhenti di depan terminalnya ya. Cukup bilang ke supirnya saja mau turun di kereta gantung. Oh iya teman-teman, selama dalam perjalanan pada saya naik mobil shuttle ini, jika pengunjung tidak ada yang turun, supir mobil shuttle ini akan bertanya atau menawarkan kepada pengunjung ya, serta dijelaskan juga jika mau ke tempat yang akan dikunjungi teman-teman. Dan untuk pelayanan dari mobil shuttle ini, menurut saya untuk supir dan krunya ini sangat ramah sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ingin pertama kali naik mobil shuttle ini, jangan malu bertanya ya jika ingin berkunjung ke salah satu spot yang ada di wisata ini, karena kru-krunya sangat welcome terhadap pengunjung. Oh iya teman-teman, tadi di awal saya lupa menjelaskan ya, untuk masuk ke Taman Mini ini teman-teman bisa bawa masuk sepeda ya, dengan memesan tiket tambahan, yaitu tiket kendaraan sepeda ya pada web resmi Taman Mini. Jadi bagi yang membawa sepeda, menurut saya lebih nyaman ya, tidak perlu mengantri untuk naik mobil shuttle untuk keliling Taman Mini ini.
Nah, ini teman-teman yang saya jelaskan di awal video tadi ya, untuk cara naik mobil shuttle gratis ini. Untuk patokannya, teman-teman bisa naik dekat Anjungan Provinsi Jambi ya. Dan seperti inilah untuk antriannya pada saat saya mengunjungi taman mini ini pas pada saat waktu liburan. Dan setelah kurang lebih 30 menit keliling taman mini dengan mobil shuttle gratis ini, akhirnya saya tiba di pemberhentian terakhir ya, yang letaknya dekat parkir kendaraan. Jadi bagi teman-teman yang bawa kendaraan, pas banget nih habis keliling mau pulang dekat dengan parkiran tanpa harus berjalan kaki jauh untuk menuju pintu keluar. Nah, sebelum pulang teman-teman bisa berkunjung ke Pendopo Agung Sasono Utomo ini ya, untuk sekedar melepas lelah sambil berfoto-foto ya. Selain Pendopo Agung Sasono Utomo ini, teman-teman juga bisa mengunjungi Teater Keong Mas yang letaknya dekat dengan pintu keluar. Oke teman-teman, ini ada spot yang menjadi ikonik di taman mini ini ya, yaitu Teater Keong Mas. Menurut informasi yang saya dapat dari Wikipedia, Teater Keong Mas ini merupakan gedung teater sebagai sarana rekreasi yang mendidik guna memperkenalkan kekayaan alam dan budaya bangsa ya, dengan menggunakan kecanggihan teknologi sinematografi modem proyektor image ya. Dan sayangnya untuk pada saat ini untuk Teater Keong Mas masih ditutup untuk umum ya, karena masih proses renovasi. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Teater Keong Mas, saat ini hanya sampai di pelatarannya saja ya. Di pelataran Keong Mas ini cukup megah dan mewah, yang terdapat berbagai macam kerang dan keong dari berbagai jenis yang dipajang dekat pintu masuk teater ini ya. Dan di sekitar area pelataran ini juga terdapat taman yang cantik yang bisa digunakan bagi para pengunjung sambil berfoto-foto dengan latar cangkang keong mas yang megah yang menjadi ikonik di wisata taman mini ini. Dan Teater Keong Mas ini diresmikan pada tanggal 20 April 1984 ya oleh Presiden RI kedua, yaitu Presiden Soeharto. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya mereview wisata taman mini ini ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa dipencet tombol subscribe serta like, share, dan komen ya. Sampai jumpa di video trip dan tempat-tempat wisata lainnya ya. Dadah.